Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kami di sini podcast di balik suara di balik Juriji. Lupa gua. Oke, hari ini kita kedatangan beberapa tamu. Sebenarnya gua hostnya sendiri, cuman nggak tahu nih, bingung ada undangan makhluk lain kayaknya hari ini. Lu ngapain sih ngikut, Beh? Panitia posyandu Ya, Kita tanda tangan bareng. kontrak. Iya. Enggak, Kayak rumah gitu Gua kontrak. minta sendiri. Ih. Kalau nggak bayaran gue lebih mahal boleh. Oke. Kenalin dulu dong. Oke, Hari ini kita ada siapa? perkenalkan ini Abang Ki Ageng Gindi. Ya. Gila, pakai nama panjang. Iya, ya kan. Narasumber kita ini yang bakal kita tanya-tanya sedikit lah. Gak banyak. Perjalanannya. Iya, perjalanan selama Sebelumnya gue punya pantun nih Oke. buat kawan gue nih. Siap. Jalan-jalan ke Tasikmalaya. Cakep. Lihat ibu-ibu pakai kutang. Wih. Hei pemirsa, Hmm. nih kawan gue Abu besok mau pulang. Waduh. Karena nggak pakai hutang, mau pulang dia. Iya. Oke, Lanjut. Bang Jen. Apa lo? Ternyata tiba di waktu yang Iya. sudah ditunggu-tunggu, Iya. ya kan? Tapi kita mau sharing beberapa perjalanan penting lah ya, dari bagian dari Ya hidup. mudah-mudahan penting Ya. tuh. Penting banget karena Penting banget itu. di saat lu bisa cerita ke kawan-kawan gimana perjalanan lu dari awal sampai akhir, sampai harusnya di penjara, ya kan, bahasa penjara lah ya. Mungkin lu punya pemikiran sebelum masuk penjara, ini pertama kali nih. Pertama, Asli gak sih? Perdana Insya ya, Allah, perdana. kalau Perdana, bisa, perdana udah. ya, perdana Oke. ya. Lu sebelumnya sebelum kejadian pasti belum pernah kepikiran kan gimana sih rasanya ditangkap, ya kan? Sampai akhirnya harus ngerasain, oh ternyata gue saat ini ditangkap nih. Lu cerita nih. Nggak bisa ngebayanginnya Ya. gimana ya kan? Nggak kebayang dah, nggak terlintas lah kayaknya. Coba gimana Bang Indi? ya apa ya? Pelanggaran yang gue lakuin ini kan pelanggaran hukum ini kan memang kenakalan lah, kita bilang kenakalan dan segala macam lah sebutnya gitu ya. iya. Terus iya kalau ngebayangin sih nggak pernah, cuma maksudnya kalau orang-orang terdekat gitu ngingetin kayak nyokap gitu misalnya ya. Jadi kasus gue ini kan emang maksudnya karena gue pakai ganja begitu ya. Terus nyokap sempet ngingetin lah. Nyokap juga ngingetinnya lebih ke konsekuensi hukumnya. Teman gue juga ada teman dekat gue yang emang dia apa namanya tahu gitu kondisi gue, dia juga ngingetin juga gitu. Sama tentang konsekuensi hukumnya juga gitu. Ya harus itu harus ketemu emang apa namanya kalau istilahnya ketemu apesnya begitu ya. Oke. Ya, mentok lah udah nih, Iya. ya, mentok udah ya kan. Berarti Apes tuh cuma menurut gua akhirnya setelah gua nyampe di hari ini apes tuh lebih kayak yang kejadian di ketika hari hanya aja waktu ditangkep. Itu apes tuh cuma kalender itu aja, cuma emang ya resiko aja tuh, resiko hukum ya gitu. oke. Emang resiko hukum Lu yang sempet harus ngalamin di saat ketangkep, wih gila ini beneran gak sih? Itu lu ngerasain juga gak sih? ada itu kayaknya sebentar kalau gue ingat itu kayak beberapa jam setelah polisi datang ke tempat gue waktu itu gue jam 2 malam pas setengah 2 malam gitu dijemput ya. Itu masih lah ada beberapa jam setelah itu tuh gue masih ngerasa kayak ini beneran gak sih ini gitu. Nggak percaya gitu ya. Iya ada kayak gitu cuma ya Berarti Bener, semua iya, ngalamin iya, ya. ya kalau diingat-ingat lagi percaya ya gitu. Iya sih. Kadang-kadang Iya, udah sebab harus percaya orang udah dipegang sama Bukan, polisi, kalau- kaget juga kan. Kalau sebagai pemakai menurut gue ya, Hmm. mau pakai sabu ke atau ganja ke kan. Itu kita narkoba lah ya. Itu kayak bom waktu dia. Iya benar. Kayak bom waktu. Jadi gitu. kalau- tinggal nunggu aja udah Bener. itu. Jadi ada yang bilang kalau misalkan lu coba mulai pakai, Udah pasti lu. udah pasti Iya. kaki lu sebelahnya ada Sebelah kedua. ya, badan lah Tinggal sebelah nunggu udah waktu masuk lah gitu kasarnya udah gitu. ya. Lanjut. Jadi ya. ini Benar. inget ya. Ingat Buat ya. kalian semua ya. Itu harus Tapi narkoba benar-benar ya, didengar benar-benar ini. ya istilah Ya. istilah barusan juga kan gue denger tuh kayak gitu-gitu tuh waktu Iya. waktu ngalamin masa pidana inilah gitu. Jadi ya emang pada dan akhirnya gitu ya selama gue di berkegiatan di BIMGIAT di divisi HRD kan gue terima banyak banget apa namanya form pendaftaran untuk warga-warga binaan di sini yang isi
mau berkegiatan Iya. di BIM Giat dengan proses seleksi segala macam. Gue harus menginterview mereka, terus akhirnya gue sadar sih bahwa emang yang harus diingat kalau tadi lu pada ngingetin pemirsa sekalian gitu soal resiko ke narkoba. Sebenarnya bukan narkobanya sih, emang lebih ke semua pelanggaran hukum endingnya ke sini. Emang kita konsekuensinya mesti, memang ke sini ya. jadi kita emang mesti hati-hati. Artinya yang akan, kalau gue pribadi yang akan gue coba betul-betul komit begitu ya, hindari pelanggaran hukum lah. Iya, enggak hanya narkoba aja ya, enggak. Apapun itu yang memang bisa melanggar ya. Iya. Hukum kan soalnya ngomongin hukum negara lah. Iya, Jadi benar. yang dilarang secara legal ada di sini, ya nggak usah. Oke. Benar. Karena endingnya di sini gitu kan. Oke, supaya nggak tegang kita minum dulu. Ini kita disupport sama Iya. Oke. Barista. apa? Divisi kopi. Divisi kopi Kita barista. punya produk kopi sendiri. Ini Dari produknya barista. dari barista yang juga memang Kita promosi juga nih. ya, Ada kaos yang juga dari divisi sablon. Divisi sablon. Iya kan? supaya nggak tegang. Jadi supaya lebih rileks sedikit lah. Nah, oke, pemirsa ya nggak bisa. Oh iya, sobat permasalahan supaya tahu bahwa Kindi di sini kegiatan itu masuk di divisi HRD yang ngebantu tentang semua hal lah secara administrasi ya berarti ya. Iya. Atau apa? Lu bisa jelasin? Posisinya sih, jadi kan di BIM Giat Rutan Kelas Cipinang ini kan jenis kegiatannya kita bilangnya divisi gitu, ada sekitar 14 gitu kan. Macam-macam, ada yang kesenian, ada musik, ada 14 lukis, be. ada teater. Kemarin Emang berapa gua ngomong? 14. Enggak, Nggak bilang ya? gua enggak itu. Nggak itu. Pokoknya gua sebutin aja satu-satu. dia nggak itu, cuman ada yang lupa gue yakin. Hostnya nggak Iya. riset. Iya. Nggak bener ini. Nggak nih. Posisi HRD ya lebih Iya sih, kayak emang. di Ya tengah-tengah begitu. lah gitu, hub gitu ya. Yang ngurusinnya banyak hal tuh, dari mulai rekrutmen, terus yang sifatnya bantu-bantu operasional juga. Terus apalagi ya bantu bikin kelas-kelas juga, workshop yang kita coba bawa ngundang narasumber dari luar gitu, supaya yang kita lakuin, yang kami lakuin di sini hari-hari selain kegiatan rutin juga lebih lebih lengkap lah gitu. Jadi bukan cuma yang belajar sifatnya teknis, tapi juga yang sifatnya nambah pengetahuan, terus nambah wawasan, insight di industri yang yang bersangkutan juga ada. Karena biar ini juga sih nambah kepercayaan diri kali ya. Soalnya dengan kita lebih punya banyak pengetahuan, kayaknya pengetahuan tuh modal buat nanti ya mudah-mudahan bisa pas buat bebas. Buat Lebih percaya pondasi diri. lah ya, pondasi buat kita itu ya, istilahnya. ya. Bekal ya kan? Kayak gitu. Jadi ya Bangunan dong. Hah? bekal. Bukan cuman bangunan doang yang ada pondasi, diri kita juga mesti ada. Benar. Wih. Iya. Emang Bukan begitu pemirsa. Bentar. Ya kan? Susah sih kalau bawa ustadz di Iya. sini. Iya. Pos kali ini lumayan lenong sih. Ya. Oke. Lu sempat nggak sih punya pikiran bahwa karena lu kan masuk kan pertama kali masuk penjara, lu pasti punya pikiran penjara tuh serem, ya kan? Banyak hal yang yang orang punya pemikiran, wah gila takut banget. Hidupannya ini. keras gitu. Lu sendiri ngalamin nggak di sini? Di Atau sini nggak ngerasain sama hal sekali. itu? Di rutan nggak sama sekali, tapi nuansa serem itu malah kejadiannya waktu di Polres, mungkin dengan kondisinya kan kalau di Polres tuh waktu itu nggak dibuka kan kamarnya kan. Oh, di Terus, keong aja jadi dia. istilah keong itu digembok terus. Dikunci terus ya benar. Kunci. Terus karena kebanyakan dari kami semua waktu itu emang belum vonis, jadi secara psikologis emang seringnya sih tahanan-tahanan kita kalau belum vonis sebutnya tahanan kan. Jadi seringnya sih emang waktu itu masa yang paling masa yang paling bikin gelisah lah secara psikologis gitu. Kita bayangin aja semua orang bermasalah, semua orang gelisah Semua masalah aja di situ ya. Ada di Semua situ masalah ya. di situ, yang narkoba, yang kriminal ya kan, udah campur di situ ya. Masalah rumah tangga juga Yang ya. setut, yang segala macam. benar itu. Itu jadi satu. Benar. Satu ruangan yang nggak pernah dibuka gitu loh. pernah dibuka, jarang dibuka lah, Iya. jarang banget dibuka Dan gitu. biasanya penghuninya juga masih ada yang nggak ada, mereka ada yang belum terima dengan keadaan mereka gitu loh. Itu Itu bedanya yang kalau misalkan masih ditahan di sana dengan di sini bedanya apa? Lu kegiatan lu di sana apa? Dengan Iya. segala keterbatasan tuh. Cuma hampir bisa dibilang kalau diingat tuh makan, tidur, ibadah, makan, tidur, ibadah. Kadang-kadang yang ini nih kalau gua nggak tahu siapa lagi yang ngalamin ini ya. Waktu di sana itu gua teman-teman tuh tiba-tiba ada yang besuk waktu itu. Mereka kirimin buku
Itu lumayan Nolong ya. Asli, gue bahkan ingat betul tuh. Sebentar, waktu itu ada yang kirim buku itu ada 2 orang. Satu sahabat gue dari SMA, thank you Ra, buku lu nyelamatin gue. Satu lagi itu ada teman kantor gue dulu, dia kirim 5 buku. Gue inget betul 5. 2-nya tuh hilang ya selama di Polres. Nggak hilang sih ya, gue nggak percaya kalau tinggalan lah ya. Iya, di Indonesia kayak kalau buku nggak akan ada yang nyuri sih. Bukan. Ya, Nggak dianggap barang berharga. Semoga bisa ketemu lagi sama buku ya. Tapi thank you kalau lo Ra, Mei nonton, thank you buku-buku lo yang lumayan nyelamatin. Bisa nolong lah sedikit lah. Katanya Babe waktu itu bawa TTS ya, TTS, monopoli. Iya. Dana umum dia. Tapi TTS bisa juga, maksudnya selama menurut gua ya, selama bisa mengalihkan pikiran sih kayaknya. Ada juga bantu juga ya. Iya, apa aja ya kan memang. Apa lu nggak ada pesan buat yang besuk-besuk supaya bawa TTS gitu? Paling kan lu baca apa? Potongan koran gorengan. Iya, bener. Ketemu itu aja udah. Kita nggak komplit. Iya. Bener. Udah itu aja. Terus lu kaget kan kasarnya di sini ternyata ada kegiatan, ada satu wadah yang nggak ada tersirat terpikiran dah waktu di sana. Ada satu anak kamar gua waktu itu, kayaknya karena dia residivis ya gitu ya. Oh, dia pernah dia. Iya, gue betul tuh. Dia tiba-tiba bilang di sini nih di Rutan Cipinang nih, yang gue inget dari dia cuma bilang ada tempat belajar jadi barista. Oke. Oh, dia kasih Gua cuma dikasih angin itu aja tuh. Cluenya tuh itu, petunjuknya itu, karena gue pikir dia udah pernah masuk penjara, mungkin tahu kondisi di dalam di rutan gitu, di lapas kayak apa. Medannya dia udah pernah jalanin soalnya. Gue cuma dengar kan, pas nyampe sini bisa dibuka kan, emang di sini ada jam buka pintu kamar kan. Oh, ada jam, berarti nggak sama kayak di Polres di Enggak. Oh, itu juga kayaknya di Polres, karena COVID kan. Jadi kayak gitu perlakuannya. Pas di sini udah mulai bersosialisasi sama seluruh warga 3.000-an yang ada di sini. Ketemu si area Bim Giat ini, terus ternyata di sini juga ada yang ada yang sifatnya tuh mutual kali gitu ya. Tidak satu orang yang gua pas ngobrol-ngobrol, dia ternyata emang kami ini sama-sama punya teman di luar, tapi gua sama dia orang asing. Oke. Oh gitu. Baru ketemu di sini. Iya. Dan hal-hal kayak gitu yang lumayan kehitung jadi rezeki gitu. Karena kalau di luar kita, kalau misalnya ketemu orang yang sama-sama kenal orang lain gitu, kayaknya biasa aja. Iya, nggak ada yang gimana banget. Tapi kalau di sini itu bener-bener lumayan hal yang ngebantu lah. Artinya ngebantu karena abis itu gue nanya-nanya dia udah belum berkegiatan di Bim Giat, dia di desain grafis gitu dia. Oh, dan berarti Tamping juga yang kenalin ada kegiatan di sini. Iya, dia udah duluan di sini, terus gue nanya di sini ada apa aja, dijelasin sama dia, terus gue mulai mikirin kayak gue bisa kontribusi apa di sini gitu ya. Ya udah akhirnya daftar ya sampai hari ini berapa berarti? 2 tahunan kali, lupa gue. 2 tahun lebih. 2 tahun deh. 2 tahun 10 bulan 9 bulan kayak di Bim Giat ya. Oke. Sisanya kan berarti di Polres dan di kita aja di blok interview daftar semua lewat Baki. Iya kan. Emang waktu daftar lewat semua ya kan. Ya itu maksudnya proses interview itu tuh yang lumayan. Terus lu kenapa milih HRD? Apa memang sinkron sama kegiatan lu di luar? Sebenarnya enggak sih. Jadi itu tadi pas gua coba cari tahu di sini yang nyambung apa gitu yang dengan pengalaman yang gue punya di luar. Tadinya kan gua melamar gitu, katakanlah secara teknis kayak melamar gitu ya di sini di divisi multimedia sini, karena gua kaget juga gitu. Wah, ini tempat bisa kasih izin ke warganya untuk bantu ngelola aset sosial media gitu kan. Pas mulai dikenalin, dikasih lihat sama dia ada tempat yang kayak di ruangan kita ini sekarang wawancara gitu kan. Ini tempatnya emang resmi di bawah Rutan Kelas Cipinang. Gue kaget betul ada tempat kayak gini. Orang-orang dikasih izin, dikasih fasilitas buat berkegiatan dengan kayak gini kualitasnya. Iya. Terus dikasih lihat sama dia apa aja yang kita bikin di sosial media, apa yang kita bantu kelola gitu. Wih, bisa bikin kayak gini. Udah gue coba mungkin yang relevan tadi di multimedia, tapi
waktu dulu ada satu anak HRD pulang, gue diminta untuk ngegantiin dia. Nah kalau di sini kan salah satu kulturnya juga kita lumayan. Oke, kalau kita dipercaya buat dikasih tanggung jawab gitu ya, meskipun misalnya ini kayaknya tadinya ini kayak bidang yang gue nggak bisa deh. Perjalanan di sini sih yang bikin gue makin percaya kalau sebetulnya nggak soal semuanya bisa. Iya, bukan nggak satu bidang aja gitu ya. Nggak satu bidang aja ya. Karena sisanya teknis, semua hal teknis bisa dipelajarin. Iya, benar. Terus ya ketemu lagi di divisi HRD teman-teman yang emang suportif tuh artinya secara sadar kita saling bagi tanggung jawab secara fair begitu ya. Kayak lo punya pengalaman di mana bikin ini segala macam, gue di sini yuk bagi-bagi ya, lo ini gue ini segala macam. Bagi-bagi tugas lah itu ya. Iya, jadinya alhamdulillah itu juga rezeki tuh. Kalau buat gue salah satu bentuk rezeki yang selama gue ngejalanin pidana ini ya kayak gitu-gitu ya. Di luar, kalau di luar mungkin kan kita mikirin rezeki itu formatnya paling umpama kayak ya sehat, terus kayak gajian gitu ya, itu aja segala macam. Di sini tuh banyak banget deh format rezeki itu ya. Terus kalau kita nggak boleh tahu nih, lu pernah nggak ngalamin satu fase di saat sedih banget nih gua, atau kusut, atau depresi, ataupun stres, atau hal apa yang pernah lu rasain? Di Polres ya. Kalau di sini? Enggak, di sini. Kalau di sini di satu ngejalanin masa hukuman. Lagi pas udah posisi udah di HRD nih kan. Ada saat yang tadi ngomong itu kan. Udah. Bentar gue ingat. Kalau selama di BIM Gia gua nggak ingat ada yang cukup signifikan gitu ya, masalahnya begitu. Paling ya bukan masalah, lebih kayak challenge sih, lebih kayak misalnya kegiatan di sini gitu. Waktu kita bikin Hip Hop in Ruci tuh. Itu kan sampai sekarang menurut gue salah satu event yang gue terlibat bantuin yang kalau dipikir-pikir lagi kayaknya tadinya kayak nggak mungkin ya kan. Nggak mungkin deh. Iya gitu. Di dalam pertama masuk nih pas ngelihat, gila ada acara kayak gini. Iya. Dalam penjara kan dasarnya ini yang ngadain gokil. Iya. Gokil. Itu hari itu banget. sih challenge kegiatan di sini yang emang kita seringkali emang dorongan utamanya tuh kemauan untuk bikinnya gitu. Dapat izin, terus teman-temannya juga akhirnya sisanya udah secara inisiatif dan secara sadar juga udah tanggung jawabnya lo pegang apa, gue pegang apa. Itu yang itu dengan sendirinya teman-teman pada support ya, ngikut ya dengan sendirinya ya. Otomatis. Karena memang mungkin keadaan mungkin ya kita di dalam ini kan apa yang harus kita kerjain kan gitu mungkin dia pikirkan. Ini ada ini, wah ini bakal kita bikin rame nih gitu loh. Iya. Terus dapat pinter kita bikin. Gua suka nih kayak gini nih. Ya kan, analisa dulu dong. Iya, jadi menurut analisa gua sama bapak-bapaknya. iya, itu dia. Terkadang begitu. Iya. Oke. Terus Di sini enggak lah ya. Enggak. Berarti- Kita challenge, lebih ke challenge. berarti banyak hal yang menurut lo, ini gila nih, keren nih ya kan, yang bisa dilakuin dalam penjara Iya, satu itu. lumayan. Akhirnya makin kesini makin kayak yang nggak tahu, mungkin ukurannya bukan keren kali ya. Kalau buat gue pribadi ukurannya lebih kayak melegakan, bisa bikin sesuatu yang emang ada dampaknya gitu ke baik diri sendiri atau ke orang lain. Kalau gue pribadi lebih gitu sih. Kayak misalnya waktu hip hop, gue kan ikut salah satu yang tugas yang gua cover gitu ya, wawancara si performer tuh pas selesai acara kan. Itu ada Iwake juga ya, ada terus Lengkap. Kayaknya yang gua tahu cuma Iwake sama si Igor doang deh, Saikoji deh. Sisanya gua nggak Saikoji, ada terus yang ada tahu. Itu yang Pesta Rap dan lain-lain ya. Si denger namanya doang udah. Iya. Di aja kita sekamar gitu, Bener, berkegiatan bener. bareng-bareng aja. Itu gua nggak- gokil, kontribusinya juga oke. Iya. Ini yang nyanyiin ini apa lagi nya? Borju. Lu, ya? Borjo, Jangan ini lagu. Borjo, jangan Lagu belagu. tuh. Muke Sok lu tahu. jauh, muke lu jauh. Kok makin jauh sih muka lu? Gitu. Nyanyinya begitu. Oh iya. Modelnya begitu, rapper. Nggak gitu perasaan gue. Lumayan jauh nadanya maksudnya. Coba diulang. Dan belum malu-maluin anak musik apa?
Udah begitu emang. Ya Babe juga salah satu anak dari divisi musik ya. Gue harus kenalin juga, dan ini juga Gindi dulu adalah host dari Suara di Balik Jeruji. Sebentar lagi kita pecat. Iya. Tenang aja. Iya. Udah enggak kepake lagi dia. Sebentar lagi udah habis. Enggak kepake lagi udah enggak apa. Gue tadi lupa kenalin ya kan. Ini salah satu program yang dibikin sama Iya. Ki Ageng Gindi. Kayak roti gitu, makanan kita ada Oh expired. ini ada kumis ya? Enggak, ini tuh kan Suara di Balik Jeruji itu, Suara di Balik Jeruji itu sebetulnya adalah produknya teman-teman divisi teater. Oh, Cuma iya. dalam perkembangannya tadi itu kerjasamanya kan, maksudnya anak-anak tadi ya kayak yang lu bilang ya, emang haus bikin sesuatu, Iya. haus bikin sesuatu, jadi kayak pengen yang, gitu apa di gitu. ininya yang format ini yang udah ada kita giniin yuk, format ini kita improve lagi yuk, format ini kita koreksi lagi yuk. Saling Ya, dukung gitu, saling dukung. bareng-bareng Memang lah, yang gitu. gue lihat juga memang di sini memang saling dukung ya kan. Terus program apa aja sih yang udah bikin di BIM Giat secara kegiatannya? Gue di HRD gitu. Iya di HRD kan ada beberapa tuh beberapa program yang menurut gua oke banget yang lu ajuin, yang lu bikin. Kalau paling yang gue nggak bisa klaim sih bahwa ini apa namanya Ide lu apa enggak? Iya, lebih kayak mungkin kebersamaan mungkin kerjaan ya. kolektif lah. Yang kolektif di HRD gitu. Bareng-bareng, Yang iya. sempat dibikin selama gue di sini, yang buat gue pribadi lumayan kayak tadi gue bilang melegakan dan memuaskan karena punya dampak gitu ya, baik ke diri gue atau ke orang lain. Dampaknya memang benar-benar positif ini mah di sini gitu. Alhamdulillah kayak gitu ya. Benar-benar bagus lah ini. Siapa ya? Ini yang rutin tuh. Ini idenya Rian tuh temen divisi gue di HRD juga. Dia lumayan qualified lah gitu ya. Alhamdulillah tuh dapat tim member itu Rian. Terus yang dibikin tuh yang rutin itu penilaian tapping of the month. Oh, yang per bulan itu, yang per bulan. Sebetulnya gue juga tadi pas diskusin ide, pas diskusin ide itu tuh apa namanya alat ukur yang lumayan umum, umum ada di luar lah. Kalau misalnya pas zaman kantor, itu gue juga ketemu format penilaian kayak gitu kan. Tapi pas di sini gue tadinya kayak yang tadi dulu deh, ini objektifnya tujuannya buat apa gitu sebenarnya. Tapi gue akhirnya diskusi sama teman-teman, sadar bahwa kita harus kasih tahu ke teman-teman di sini bahwa kita kan gini, buat teman-teman yang nonton gitu ya, kegiatan di BIM Giat betul-betul 7 hari seminggu lah, bisa dibilang 7 hari seminggu, setiap hari. Jadi kami full ya, melakukan kegiatan yang super duper rutin dan reguler gitu ya. Jadi ya dampaknya macam-macam, ada yang bosen, ada yang segala macam, ada yang mungkin semangatnya lagi nggak kayak hari-hari sebelumnya, lagi turun. Nah, kita tuh kepengen tuh bisa ngukur itu supaya kita secara organisasi bisa tetap monitoring lah. Ini kok bergerak ya grafiknya misalnya dari yang diukur benar. performance kerja sama etikanya kan. Karena banyak banget sih program yang udah dibikin sama tim HRD ya. Iya. Ada pelatihan kopi, ada apa namanya? Musik, workshop musik, narasumber yang lumayan. Iya. Apa? Om Chandra. Iya. Itu gokil banget. Gokil. Terima kasih sebagai anak musik kita berterima itu kasih. Itu juga tadi gue bilang, maksudnya bentuk rezeki yang formatnya macam-macam itu ya. Itu tuh karena gue inget betul soal kedatangan Om Chandra dari waktu itu, yang kemarin. Teman SMA aku tuh datang ke sini berdua kunjungan kan. Ya biasa mereka nanya kabar segala macam. Gue bilang gue kegiatan ini segala macam. Terus ya di pas lagi kunjungan itu gue nyeletuk ke dia. Lu kenal jadi teman gue ini nih, si Tias nih. Dia emang dari zaman gue kuliah dulu tuh. Gue teman sama dia dari SMA kan. Itu lumayan deket ya sama Tias. Di SMA terus karena kita split, dia masuk ke FISIP, gue nya dia di FISIP UI, gue nya nggak masuk UI. Terus ya udah lama nggak ketemu lagi. Dia kenalin ke Casero kan, band bapak-bapak ya, Om Gila band gitu kan. Legend terus juga itu ya. Legend Casero. Gue tanya ke dia, lu ada akses nggak ke Chandra Darusman? Karena setahu gue tuh Chandra Darusman tuh waktu gue pertama kali dulu dikenalin ke Om Casero ini, dia tuh lagi di Swiss apa di mana? Ya di luar negeri lah. Lagi dia. Ngurusin haki. Iya. Emang kerja di salah satu badannya PBB kayak WHO, tapi ada urusan intellectual property lah. Nah, gua kepikirannya kan waktu bikin program bareng-bareng tuh si BIM Giat Music Academy kan emang ada 3 nih fokusnya nih. Performance, production sama intellectual property. Kayaknya nih yang
bisa diandelin kredibel ya, kredibel. Doi ini satu-satunya kontak gua si teman sama gue ini. Gua tanya ke dia, emang boleh gitu? Udah boleh, ntar gue coba izinin deh, gue coba minta izinnya deh, mau bikin kelasnya kalau itu bisa segala macam. Gue bilang gitu ke dia. Ke si Tiasnya ini kan? Si Tias itu udah segala macam. Akhirnya si Tias mungkin ngelihat nyari-nyari aset digital tadi, aset digitalnya si Bim Giat, dia ngehubungin lewat email dan segala macam. Udah akhirnya kami tuh sama pembina di sini kan sama Hanif sampai ada Zoom meeting dulu tuh sama Om Chandra Darusman, ya mungkin dia juga mau ngeliat itu bener nggak sih? Iya. Percaya nggak percaya dia ya kan? Ya karena orang di luar kan nggak semua tahu. Iya, maksudnya dalam orang luar kan persepsinya ke dalam sini kan berbeda dengan kita ya kan gitu loh, berbeda gitu. Maksudnya akhirnya dari orang-orang yang sempat kita semua undang gitu ya, kami semua undang ke sini jadi narasumber yang lumayan umum gitu, keluar dari mulut mereka pas diwawancara ya. Orang-orang emang tadi benar kayak lu bilang, pada nggak tahu. Iya, nggak tahu gitu. Sampai yang lebih gokil lagi ada satu kelas yang beberapa kali tuh kesini. Oh, Tommy itu. Itu gokil banget. Karena di luar aja susah untuk dapat kelas itu. Sementara di dalam penjara kita bikin satu format pelatihan buat apa sih? Penulisan skenario. Penulisan skenario, bro. Ini gokil. Gue juga waktu itu kan, gue kira dia satu kali pertemuannya, terus pas pertama kali datang ke sini ngobrol-ngobrol, 8 kali Tom. Gue kira satu kali gitu pas di sini. Enggak, ini 8 kali kelasnya 8 udah kali. Kelas ke-8 ya. Maksudnya gue nggak tahu kalau gue kirain datangnya cuma sekali. Iya. Kan gue nggak enak ya, maksudnya ini nggak dibayar. Iya. Istilahnya bukan dari gue ya, istilahnya dia secara sukarela emang kepingin ngebagiin ilmunya. Terus di sini ketemu sama orang-orang yang emang haus ilmunya. Iya, dia jadi pas kayaknya sinkron bener jadinya ya. Alhamdulillahnya gitu kan. Jadi sinkron ketemu. Ya semoga lah dengan adanya pelatihan ini kan muncul lagi talent-talent baru nih. Ya. Untuk teman-teman yang di sini punya ilmu baru. Mudah-mudahan ada yang bisa dihasilin lah gitu. Akhirnya Seenggaknya tadi itu buat bekal. Itu perkara nanti misalnya bekalnya dipakai atau enggak. Bekal kan selera kadang-kadang ya. Kita juga bekal dari rumah, sampai tengah jalan, wah ini kayak lebih enak nih. Nanti atau ditambah bekalnya. Bener. Tahu jawab. Cuma minta yang punya lu. Ya, iya kan, tukar-tukaran bekal kan biar lebih lengkap nih ya. Bener, bisa. Jadi ya, gue sih ngerasa dengan tadi yang lo bilang yang dibikin di HRD gitu untuk teman-teman di sini, ya tanggung jawabnya itulah mungkin lebih kayak kalau kata Derry ini ada rasa senasib sepenanggungan gitu ya. Ya udah, gue coba kontribusi sebisa mungkin untuk ngasih sebanyak-banyaknya bekal lah buat teman-teman di sini. Di sini gitu kan. Ya mudah-mudahan kepake bekalnya gitu kan. Yang penting. Terus selama kegiatan pasti ada rasa capek ya kan. Terus rasa senang atau bahkan bosan ya kan, lu pasti ngalamin dong tentang frase. Nah gimana sih? Ini pesan buat teman-teman yang masih ada di sini yang belum pulang. Cara lu bertahan, satu kiat-kiatnya lah. Karena kan itu penting juga buat kita kan. Ya paling enggak kan ada support buat kita orang nih. Benar. Iyalah, ada sedikit masukan lah ya kan. Oh ini kalau kita lagi keadaan begini, Bang Kindi ada masukan dari Bang Kindi begini. Karena gitu menurut gua nih lu lumayan jadi role model buat anak-anak nih, karena dari segi disiplin, dari segi etos kerja yang lu tunjukin di sini itu lumayan jadi contoh buat teman-teman yang lain. Gitu. Kira-kira pesannya apa? Sebenarnya selama gue di sini yang bisa jadi kisik tadi lu bilang kiat-kiat ya. Kiat-kiat lah ya. Kiat-kiat buat motong gitu, istilahnya motong yang bosen, yang lagi apa segala macem. Salah satunya sebetulnya gue juga harus makasih kan anak musik. Tiap hari kan lo pada main kan. Iya. Kalau misalnya gue ngerjain sesuatu gitu di HRD misalnya udah mulai kayak jam 3, setengah 4 udah pada mulai selesai latihan, udah mulai nyala nih audio, terus vokalisnya udah mulai balik badan ke arah penonton. Iya. Udah mulai mau perform nih, Berarti lu denger juga dong kalau ada salah-salah Babe nih. Udah mau perform. Iya. Gue keluar mana? Lu jangan buka kartu dong. Kan gue udah tahu kalau lu salah-salah kan paling lu diomelin sama Butom. Iya udah itu pasti. Iya udah, gue dari jauh udah kelihatan. Cuma itu yang bikin tadi pertanyaan lu. Salah satunya sebenarnya yang bikin tetap waras teman-teman main live. Gini, gue di luar juga
nonton live musik kayaknya nggak setiap hari. Iya, seminggu sekali, kali dua kali. Belum tentu ya. iya. Misalnya gue Benar. Bisa ke bar misalnya. Iya. Waktunya Belum tentu di sebenarnya. barnya Ada live musik, benar. Tentu ada. Kedua, belum tentu cocok. Oh, jadi dulu kita punya pilihan kan? Iya, Apalagi, banyak pilihan. apalagi kalau di room susah kan bawa alat musik ke dalam. Enggak udah gitu juga kadang-kadang waktu Sibuk kita ya? bentrok. Iya. Iya. Di luar itu pasti begitu. Di sini akhirnya Pasti. yang jadi kewajiban atau tanggung jawab lu di divisi musik bisa jadi sumber hiburan buat katakanlah gua misalnya di divisi lain. Itu salah satu yang bisa ngelewatin itu thank you juga buat teman divisi musik di sini. Yang kedua mungkin kayak sekarang lu sementara lu di divisi musik kalau bosen ngapain gitu misalnya. Iya. Kalau gue sih yang gue alamin ini yang salah satu hal yang gue bawa dari luar yang coba gue terapin di sini terkait ngabisin waktu, ngelewatin waktu ya. Ngelakuin hal lain yang mungkin sifatnya teknis. Misalnya lu lagi apa? Kadang-kadang tuh yang paling sering tuh gue cuma kayak bangun dari kursi gue gitu, misalnya lagi ngerjain apa terus kayak ini kok kurang ya apa segala macem. Bangun ngerjain apa keluar kemana kayak beli rokok gitu misalnya, jalan kaki lagi atau ngerjain apa atau gue ke divisi paling sering salah satunya gue ke divisi sini gitu misalnya divisi multimedia gitu, ketemu anak-anak ceng-cengan ngobrol bikin ini segala macam, ngebuat jeda ke hal yang rutin kita kerjain itu kiat-kiat gue sih. Oh berarti lu lebih ke yang mood lu dijaga dengan ngelakuin hal yang lain. Iya, jadi meluangkan sedikit waktu. Bener. Iya. Ya. Untuk berzikir. Iya. Iya dong bener. Lama banget habisnya. Karena maksudnya kan ini kan dia belum daripada sekarang dia jenuh di kerjaan dia kan. Gua tinggalin dulu kerjaan Gua kesana dulu kira-kira 10 atau 15 menit. Kalau lu lagi bete nih ngapain nih? Misalnya Kalau gua kan lu di musik, kalau gua tadi gua bilang di musik. Gua paling kalau udah lagi bete begitu udah gua mundur dulu. Ini bohong nih. Gua menyendiri. Yang gua lihat nih biasanya dia ngobrol sama ikan. Oke. Menyendiri aja gua ngopi kalau gua. Ya gua sambil gua liatin anak gua ngopi aja gua biarin dah. Ya kan? Istilahnya kan kalau gua ada di musik nih kontroversi kontra itu kadang-kadang. Kontra itu ada. Kontroversi ada. Yang maksudnya pendapat berbeda pendapatan. Wah, lu salah di sini kan kadang-kadang kita kesel tuh. Nah, kalau gue pribadi ya begitu, mendingan gue mundur, gue diem dulu dah. Ya kan, gue ambil kopi, gue ngerokok dah ya kan. Emang beda-beda caranya. Iya, gitu. Beda caranya. Di saat bosan, di saat ada masalah di lingkungan kerja beda-beda atau caranya. olahraga misalnya. Itu juga olahraga ya. Bisa. Olahraga bisa. Lumayan. Pantesan lu sering olahraga juga, berarti banyak juga masalahnya nih kayaknya. Tiap malam. Tiap malam soalnya olahraga ya kan terakhir ini. Banyak banget tuh. Cuman nggak ngobrol aja kali ya kan. Pokoknya selesai ini kita undang Revi deh kayaknya ya. Tapi ya. Takutnya dia banyak masalah gitu. Itu kan caranya beda. Itu benar. Ada ya. Beda-beda gitu. Beda. Cukup dengan mundur, ngopi, ngerokok atau yang kayak ngerjain hal yang lain gitu bisa. Karena emang kebosanan tuh adalah keniscayaan lah kalau di sini. Nggak mungkin. Soalnya lo kita kan jaraknya cuma dari kamar ke Bim Giat paling jauh jajan gorengan gitu. Iya, beluar kamar Bim Giat paling jauh jajan gorengan. Dan itu setahun 2 tahun rutenya situ, terus jalan kaki di situ aja, terus ketemu orangnya sama. Bosen nggak mungkin kan? Iya. Tapi kita di alhamdulillah ketemu aja gitu cara-cara yang emang apa yang namanya bisa ngelewatin itulah, bantu ngelewatin itulah. Berarti sebenarnya banyak hal yang untuk pengalihan di saat kita kita ini banyak saat kita boring lah. Misalnya buku gitu kan, kadang-kadang kan di sini ada teman-teman kayak misalnya pada balik ninggalin bukunya di sini ya untuk buat teman-teman yang lain. Kalau pada mau baca, enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya kalau misalnya dia nggak mau pulang gimana? Nah, itu pasti diusir sih. Harus pulang ya. Antri bro, yang masuk bro. Berarti memang harus pulang kalau di sini Be. Ingat Be, harus pulang. Di sini tuh kayak terminal. Apa tuh? Udah penuh jalan, masuk lagi yang baru. Oke. Gitu sama, dorong-dorongan. Kasih pantun dulu dong, pantun. Bingung kan lu? Oke, Bang Kins. Ini ada nggak sih ya nanti suatu saat mungkin lu di luar pulang kembali ke keluarga, rasa yang paling lu kangenin tuh situasi yang kayak gimana? Apa ya? Kalau
ada dua kehidupan lah, kehidupan di kamar gitu sama kehidupan di tempat kegiatan. Meskipun orang-orangnya juga irisan, ada yang ketemu lagi gitu. Kalau di tempat kegiatan ya dinamikanya, terus kita pas lagi bikin acara-acara di sini, terus kerjasama di misalnya kalau gue di HRD gitu, anak-anak kan ada aja yang kelakuan ulah-ulahnya ada aja kan gitu kan. Terus yang ya konyol-konyol lah gitu segala macam. Terus belum di divisi lain juga yang lumayan ada aja serba-serbi aneh-aneh lucuannya gitu. Hari-hari kan kita ketemu mulu ya gitu kan. Iya, ada aja dapat. Terus akhirnya pernah nggak ngerasain kangen sama seseorang yang udah pulang duluan? Pernah nggak? Siapa yang kalau yang kangen banget kayak sifatnya kangen nggak, cuma pas lagi pulang kehilangan ada karena Oh, pas saat dia pulang aja kehilangan kita ya. Menjelang pulang iya. Yang susah tuh ini yang gua alamin di sini. Ini orangnya ada nggak nih dalam foto ini? Itu tolong dijungkir. Nggak ada. Oh nggak ada. Takutnya ada ya kan yang dikangenin. Masih di sini semua. Oh enggak, ada yang udah pulang masa lupa sih. Wah. Ada CSC Bangke sudah pulang duluan. Ada ya. Apa ya tadi pertanyaan tadi apa anjing? Yang tadi seseorang yang lu Bang ini yang pas saat dia mau pulang atau pas dia balik. Karena itu ribet. Bisa dicekot nggak kira-kira? Shopee. Susah kan di sini kita sama-sama tahu kan, maksudnya dapat teman lah atau keluarga yang emang cocok tuh maksudnya nggak selisih sama kita, terus kayak ngobrol juga biarpun ini kita bertiga aja udah mungkin latar belakang di luar beda-beda. Kayaknya kemungkinan kita ketemu nol ya. Iya. Misalnya gue, iyalah. Babe tinggal di lu di office kasarnya gue di lapangan, dia kan di empang. Nyerok dong gua. Emang susah ketemu. Dia orang grassroots banget kan. Lo bayangin dia tuh pengurus RT RW. Pengurus tapi di daerah yang lumayan gelap gitu kan. Iya, banyak kejahatan gitu. Pantesan julukan kan Batman di sini kan. Wah, keluarnya malam terus. Gila nih orang cerita-ceritanya lumayan banget. By the way, dia tuh waktu pecah 21 Mei ya, Bim? 98 tuh kan? 98 ya. Oh, waktu kerusuhan. Dia satu saksi mata yang ada di area dekat Grogol karena rumahnya di sana gitu. Oh. Saksi hidup. Gitu kan. Awal tanya sama Usman Hamid. Wih, gokil. Yang Usman. Gokil. Gila dia satu bisa. Oh, Usman Hamid tuh by the way dia sempat ketemu enggak ya? Di Kontras sih kalau enggak salah. Kontras. Iya. Dia dulu Iya, emang bukan zamanan kita, bukan. Kalau umur oke lah, kita nggak usah dibahas tuh nih saya kan dia tuh. Nggak, cuma dia satu band sama Usman Hamid tuh lumayan kayak, hah, yang bener lo gitu. Iya, ya dulu sempat emang sering nginep di rumah dia juga, alat dia komplit. Kan kalau gua taunya Usman Hamid. Berarti lu, jadi di luar lu udah pernah nyobain gimana rasanya jadi korpe? Jadi korpe itu kalau di sini istilah dalam penjara, bantu-bantu lah teman-temannya yang asisten rumah tangga. Berarti bakat itu udah dari luar di bawah. Gitu. Oke, kita balik ke topik. Juga gila sih. Ada pesan nggak sih yang lu mau kasih ke sobat permasalahan? Nih ada satu lagi gue pertanyaan nih. Okay, ada pertanyaan lagi. Ini menurut angin nih. Ada kebiasaan Bang Kini nih kalau di kamar nih kadang-kadang nih. Bersin gak pernah habis tuh. Oh iya. Bersin gak pernah habis. Emang lu punya alergi ataupun? Maksudnya itu kenapa bisa begitu gitu? Enggak kalau orang bersin sekali, paling 3 kali dah udah cukup. Iya. Ini terus. Ini Bang Kini gak habis gue bilang nih. Iya kan? Kalau gue udah tahu sih jawabannya kalau dia banyak bersin tuh kondisinya lagi gimana? Gitu. Pertama memang ada alergi kan, cuma di luar juga jadi gitu. Gua ingat betul di luar tuh kayaknya yang sempat gua catat gitu, yang gua inget, gua pernah 11 kali itu bersinnya deg gitu. Tuh sempet dadaku mensakit. Iya, makanya 11 kali itu gua paling kalau 2 kali 3 kali tuh kita oke lah itu mah bisa
urat-urat kita bisa enak ya, bisa. Iya, bersin tuh. Bersin kali urat. Bersin itu bagus. Oh iya, benar. Bersin itu bagus. Bener lah, kalau nggak bersin susah juga. Bener. Kalau nggak ada Kita bersin, bersin enak badan itu gitu loh. Tapi kalau ngeluarin setan. iya, gitu. nah. Tapi kan kalau ini kan kalau gue perhatiin ya, begini terus gitu loh. Apa nggak berasa ada yang dirasakan pasti kan gitu. Iya. Sakit kan gitu. capek berarti kan. Iya, mungkin ya itu dia. Berarti itu satu poin yang pasti kita kangenin adalah bersin Jack Gigi. Bersin itu. Iya kan? Dulu tuh soalnya waktu gua baru masuk ke 14 di kamar 14, kalau misalnya kan karena gua baru masuk jadwal mandinya gua harus lebih duluan. Jadi Iya. gua harus bangun lebih duluan kan. Ya bersih gua kenceng ya lumayan. Jadi lumayan jadi bangunin orang-orang. Bener, gitu. Iya, bener. Itu dia. Bener sih. Nah, itu Bener berisik. yang nggak akan bisa kita lupa itu. Gue ngomong kayak gini karena dia mau pulang ya kan. Bener berisik. Tapi lumayan. Oh ya kini udah bangun. Mungkin lu juga nggak boleh gantungin baju Semarang kan, dia takutnya bersin terus. Iya kan. Tapi inilah nggak kayak nggak sesering di luar sih. Mungkin maksudnya kan tempat hidup kita di sini kecenderungannya kayak asap kendaraan nggak ada. Nggak ada. Kendaraan di sini Iya. istilahnya gitu kan. Mungkin Polusinya Ada kendaraan di sini satu-satunya yang bisa masuk ke dalam. motor satgas. Motor satgas. Paling berisik dulu. Paling berisik tuh udah. Knalpotnya racing. Lebih sering lebih jarang daripada di luar. Tapi ya sama volumenya sama. Volume bersihnya sama. Oke, balik ke pesan nih buat masyarakat atau buat teman-teman di sini ataupun buat teman-teman di luar. Buat di luar ya. Apa ya? Iya kalau buat teman-teman di sini ini kan rezeki ya, kita bisa berkegiatan, bisa apa namanya, dapat teman-teman, dapat keluarga baru yang gue bilang nggak ada di kakak lah, ini keluarga yang nggak kita hidup capil nih gitu. Ya nggak ada ya. Itu bentuk rezeki yang kalau buat gue pribadi gue rasain banget. Jadi dijaga rezekinya, tetap komitmen sama apa yang dikerjain karena kalau gue sih dulu pas pertama kali kepingin banget gabung di BIM Giat buat berkegiatan di BIM Giat, kalau gue alasan pribadinya tuh supaya gue tetap bisa apa namanya miara etos kerja gue, terus miara apa yang pernah gue lakuin di luar gitu, kualifikasi atau skill-skill gitu ya, terus ya bisa ngelewatin waktunya tetap diisi gitu, well occupied lah gitu istilahnya. Jadi itu aja kalau gue sih ngerasain itu, mudah-mudahan itu juga bisa bersifat universal gitu, bisa jadi motivasi juga yang iya. sama juga buat teman-teman di sini, dijaga aja rezekinya soalnya ya emang bentuknya bukan cuma duit lah. Selama gue ngejalanin masa pidana ini, gue sadar gue belajar banyak hal lah gitu ya. Salah satunya tadi rezeki itu formatnya emang banyak betul. Benar. Dikasih teman-teman yang satu. Iya. Benar, satu irama. Yang paling penting juga teman-teman yang bisa dipercaya gitu. Maksud gue bisa dipercaya karena kita nggak ada kekhawatiran sama mereka. Khawatir tuh kayak khawatir punya masalah gitu, selisih misalnya gitu. Iya. Semua hidup ngabisin hari-harinya, ngelawatin hari-harinya dengan perspektif yang sama bahwa ya udah kita di sini tujuannya sama, pulang. Tapi gimana caranya sampai ke perjalanan sampai ke hari H pulang itu kita bisa ngelewatin dengan Lewatinnya baik. ya. Semua punya kesadaran yang sama, akhirnya kehidupan yang super rapat itu juga bisa dibilang sangat minim perselisihan. Baik yang selisih ide gitu, selisih ide malah menurut gua bagus ya. Umum-umum aja ya, yang paling cakep tuh malah bisa ketemu tengahnya, terus semua legowo. Oh ya udah gini aja. Iya. Jadi bisa ikut gitu kan. Iya gitu. Jadi minim perselisihan begitu kan. Terus kalau buat orang luar ya kami berusaha tadi yang Ilham bilang itu, mungkin kayak di divisi ARD berusaha banyak bikin INA itu yang terkait sama program pelatihan di sini. Gue berharap orang-orang di luar yang emang punya pengalaman, punya skill tertentu atau punya pengetahuan yang untuk dibagi, jangan sungkan buat mampir ke sini sebagai narasumber tentu buat ngasih tadi pengalaman, ilmu ke teman-teman yang ada di sini. Karena yang kami punya di sini waktu, meskipun kita juga ada limit jam kegiatan, tapi kami punya di sini waktu. Dan
sejauh yang udah gue lewatin gitu, teman-teman di sini ngerespon kelas-kelas workshop yang udah dibikin sama HRD gitu istilahnya. Gua aja ngeliatnya seneng gitu. Interaksinya kejadian, terus alhamdulillahnya relevan juga. Relevan tuh karena tanya jawabnya intens gitu. Dari narsum yang kita bawa ke sini gitu kan. Belum juga dari yang narsum yang gua ikut wawancara, gua bantu wawancara untuk di video di sini. Mereka juga ternyata alhamdulillahnya tuh yang gua kaget ya. Ini juga gua belajar di sini bahwa bukan cuma kami sebagai warga yang ngerasa dapat manfaatnya gitu, tapi ternyata narsum-narsumnya juga ngerasa bahwa mereka nggak nyangka bisa ngasih bisa memberikan sesuatu ke orang yang susah dijangkau gitu ya, dan itu buat mereka ngasih perasaan yang mungkin happy atau mungkin sifatnya lega, puas dia. Nggak nyangka, kebanyakan nggak nyangka. Berarti harapan kita di teman-teman di sini buat maksudnya orang-orang di luar nih yang punya skill khusus ataupun punya keahlian lebih yang mau berbagi ilmunya, mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia musisi, mau dia kasarnya siapapun itu, barista mungkin kayak gitu-gitu. Lu bisa sharing ilmunya ke teman-teman yang ada di sini. Karena kami sangat membutuhkan itu. Boleh banget itu. Itu lumayan sesuatu yang emang kami di BIM Giat bareng-bareng lagi coba buka kesempatan lebih besar lah buat publik di luar buat bisa ikut partisipasi lah gitu. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diberikan kepada orang lain. Betul. Ini ngemeng-ngemeng nih. Ada satu lagi pertanyaan terakhir tuh, kasih Bang Kindi coba. Pertanyaan gini. Kasih paham. Ini rencana Bang Kindi nih setelah bebas nih dari sini ya kan. Katanya udah nyebarin undangan, bener nggak sih? Iya, udah nyetak. Undangan apa? Iya. Ya kita doakan lah ya. Iya, insya Allah. Sebagai sahabat kita hanya bisa berdoa. Iya, gitu. Kindi bertemu dengan seseorang yang yang bisa membuat lebih baik dari sekarang. Kan begitu. Iya, doa-doa baik gua amin lah. Iya. Ya tentu setelah nanti misalnya dijemput sama keluarga gitu, pulang gitu pasti ya, terus kayak ya tidur gitu kali seminggu kali. Enggak sih. Gua rasa gua juga nggak bakal bisa kayak yang cuma di kamar tidur doang deh, karena di sini kan karena udah terbiasa ya kan, bangun pagi kegiatan apa pasti di luar juga sama, minimal ngepel nyapu ya. Kasarnya pasti kita lebih bangun pos satpam. Itu ya mungkin di rumah dulu gitu ya sampai kalau misalnya ini kan mungkin nggak lama-lama juga di rumah. Ya adaptasi lah paling nggak, bersosialisasi lagi ya, gitu bersosialisasi di masyarakat, tetangga ya kan. Ngecek takutnya di Alfamart udah bisa cuci mobil, kan kita nggak tahu. Di luar udah ada apa aja kita nggak tahu. Ini nih teman-teman harus tahu. Apa tuh? Kindi punya pengalaman yang belum pernah banyak orang dapetin di sini karena dia bisa keluar jalan-jalan ke mall, ya kan? Terus balik lagi. Jalan-jalan ke mall terus balik lagi ke penjara. Nah itu gue pengen tahu lu apa sih yang lu rasain di saat ngalamin apa? Lu bisa keluar. Iya. Terus lu balik lagi hari itu juga tapi ya hari itu juga gitu kan. Ya yang pertama mungkin nggak nyangka karena gini kan. Ini buat konteks aja buat yang pada nonton gitu ya. Di sini kan dengan izin yang kita kasih, terus publik ada undangan ke sini kemarin dari Mark Plus, Jakarta Marketing Week ngundang teman-teman divisi musik buat perform di Kota Casablanca. Itu emang kami biasa dapat undangan kayak gitu, dan dari Rutan mengizinkan gitu kan, dari negara mengizinkan lah gitu, sebelum keluar. Mestinya tuh yang keluar cuma divisi musik sama multimedia buat kebutuhan dokumentasi lah gitu. Cuma kemarin dari pembina-pembina gitu ya minta gua ikut bantuin gitu kan. Yaudah deh kalau ke situ, salah satu yang gua bisa kontribusi kan paling bantuin dokumentasi, karena gua nggak mungkin kayak musik. Tapi sebenarnya jiwa musiknya ada, Be. Ada. Ini nanti tolong di bawah nih cantumin. Di bawah ada ini. momen Kindi saat nyanyi. Dia jadi penyanyi. Di dalam penjara, mungkin itu satu hal yang ada. Lihat di sini ada ya. Supaya teman-temannya nonton. Bahwa dia seorang penyanyi ternyata. Bisa juga. Cuman gue nggak tahu dia nyanyi di kamar mandi ya kan, atau nyanyi di dalam hati. Tapi suaranya keren. Boleh. Ya cuman yang belum ditampilin di sini dia break dance apa. Ya kan? Nyanyi kan belum juga itu maksudnya di sini kultur
kultur organisasinya yang kolaborasi tinggi gitu ya. Kayak ini diajakin ini segala macam. Kalau gua ya udahlah gitu. Waktu diajakin sebenarnya gua nolak. Tahu diri sebenarnya. Sebenarnya mau nolak tapi mau ya kan. Iya. Soalnya dipaksa 3 kali gue. Gue kalau udah dipaksa yang kedua, gue dalam hati gue kayak ayo paksa sekali lagi gue mau. Berarti kayak ada tantangan begitu ya kan. Bispak. Iya, sekali lagi bisa Dipaksa. Bisa dipaksa. Oke. Apalagi Be? Udah terakhir udah itu. Udah ya. Pertanyaan Mungkin ya. sebelum pulang besok pulang insya Allah pulang. Insya Allah besok. Mudah-mudahan nggak diundur ya. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Ada diundurnya. Gimana kalau kita bikin tanda tangan supaya nahan 1 hari gitu. Jangan deh. Oke, sebelum pulang gue mau ngenalin dulu karena di awal gue lupa part ini bahwa podcast dibalik suara di balik jeruji ini dulu adalah hostnya Kindi. Hostnya Bang Kindi. Itu dari kegiatan kita yang dinamakan BIM Giat Rutan Kelas 1 Cipinang, punya banyak program dan kita bisa lihat gimana kegiatannya teman-teman di sini di bawah. Linknya YouTube, Instagram dan lain-lain. Ya, benar-benar. Dan juga kita banyak produk yang dihasilkan oleh WBP atau teman-teman kita tamping di sini. Di BIM Giat ini ya kan. Divisi sablon. Banyak produksi baju dan lain-lain. Juga ada kopi, barista. Yang udah endorse kita, terima kasih Kapten Kopi. Dari seni lukis ada. Dari lukis juga ada. Teater ada. Dari tempe juga kulit ada. Terus yang terakhir masih baru ini hidroponik ya. Iya, Itu kelihatan udah mulai hijau ya, udah mulai tumbuh ya. Laundry pun ada. Jadi banyak kegiatan kegiatan positif yang ada di dalam. Lu kayak mau ngundang publik ya untuk jadi masuk BIM Giat ya? Jangan dong. Enggak juga, jangan. Enggak, maksudnya ini untuk untuk merubah stigma orang. Iya, gitu. Nah, itu. Oke, apa lagi, Be? Terima kasih Bang Gindi. Sama-sama. Semoga jadi hikmah yang baik buat buat teman-teman di sini maupun yang di luar. Semoga teman-teman yang di luar juga jangan sampai masuk. Jangan sampai. Tapi buat orang-orang jahat, ya itu resikonya ditanggung dong. Ya konsekuensinya ya Pokoknya udah. pelanggar hukum lah. Pelanggaran hukum endapnya di sini. Iya. Karena kita sudah merasakan ada di fase jadi orang jahat. Ya. Tepat nggak Be kita Be? Ampun. Ampura, udah ampura. Iya kan. Oke, paling itu. Terima kasih buat Sobat semua. Pemasarakatan. Pantang terus channel kita. BIM Giat. Apalagi Be, jangan lupa like and subscribe. Momen ini yang gue tunggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.